Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Islam Paradigma ingin mempresentasikan materi sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Lalu yang beranggota yakni Dimas Adi Pangestu, Anajian Hanifah, dan saya sendiri Nada Catur Pamungkas. Pada biografi Karl Mannheim adalah tokoh yang dianggap sebagai penggagas teori sosiologi pengetahuan. Lalu, Karl Mannheim adalah seorang sosiolog kelahiran Hungaria yang berpengaruh pada paruh pertama abad ke-20 dan salah satu pendiri sosiologi klasik serta pendiri sosiologi pengetahuan. Namanya mulai populer dan diperhitungkan di kalangan ilmuwan dunia setelah bukunya Ideology and Utopia telah diterbitkan pada tahun 1929. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa ideologi adalah sifat jati dari setiap masyarakat dan dalam mencoba mencapai utopia, ideologi ini mempengaruhi teori filsafat dan bahkan sejarah. Standar dalam sosiologi akademis internasional bergaya Amerika. Teori sosiologis Mannheim telah menjadi subjek kajian penelitian. Hal ini membuktikan besar minat para sosiolog internasional terhadap pemikiran Mannheim. Mannheim tidak pernah menulis buah yang benar-benar dianggap rampung, tetapi lebih dari sekitar 50 esai dan risalah utama, yang sebagian besar kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Menurut jumlah kalangan, pengaruh Mannheim lebih kuat di kalangan perencana, administrator, dan pendidik daripada sosiolog akademis. Selanjutnya, Karl Mannheim itu lahir pada tanggal 27 Maret 1893 dan beliau meninggal pada tanggal 9 Januari 1947. Nama ejaan beliau yaitu Karl Rauff. Mannheim lahir di Budapest dari keluarga Yahudi kelas menengah. Ayahnya adalah orang Hungaria yang bekerja sebagai produsen tekstil, sedang ibunya berkebangsaan Jerman. Lalu ia belajar di Universitas Budapest serta di Berlin, Paris, dan Heidelberg. Di Universitas Budapest ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat. Mannheim meninggalkan yang menjadi emigrasi pertama di Hungaria pada tahun 1919. Dia menghabiskan beberapa waktu di Australia sebelum tiba di Jerman, di mana dia mulai periode emigran pertamanya. Emigrasi ini kurang sulit baginya daripada yang berikutnya ke Inggris pada tahun 1933. Studi universitasnya di Budapest juga membuatnya terkait dengan budaya dan filsafat Jerman. Lalu, Mannheim adalah salah satu sosiolog pertama yang mendukung ide Sociology of Knowledge, yaitu sosiologi dari ilmu pengetahuan. Sebuah teori yang membahas bagaimana interaksi sosial dapat mempengaruhi bagaimana manusia melihat, menginterpretasi dan membuat anggapan tentang dunia, yang berpengaruh pada paruh pertama abad ke-20 dan salah satu pendiri sosiologi klasik serta pendiri sosiologi pengetahuan. Karya-karya Mannheim yang sudah ada di awal 1920-an diterbitkan pada majalah bergengsi Jerman, yaitu tentang teori interpretasi, tentang historisme, tentang sosiologi pengetahuan. Ia bergabung dengan Demand Editor, yaitu signifikan dalam ilmu sosial, dan akhirnya diangkat ke jabatan profesor sosiologi pada 1930-an. Maka beliau diakui bahwa hal ini merupakan peningkatan yang cepat dan menegaskan dalam karir akademisnya. Dan hanya itu, Mannheim juga mencapai kesuksesan yang signifikan menularkan pemikirannya. Artikelnya menerima publisitas dan perhatian
signifikan dalam perdebatan kontemporer. Dia memprovokasi polemik dan menerima pengakuan pada tahun 1929 melalui karya utamanya, yaitu Ideologi and Utopia, diterbitkan, di mana ia mengeksplorasi fungsi sosial dari ide-ide dan sifat politik. Serangkaian keberhasilan rusak pada musim semi pada tahun 1933, ketika kaum sosialis nasionalis berkuasa karena asal-usulnya yang berasal dari Yahudi. Ia diklat jadi jabatan profesornya meskipun ia adalah warga negara Jerman. Oleh sebab itu, Mannheim terpaksa melanjutkan karir akademiknya dengan beremigrasi lagi, meskipun sebenarnya berarti harus melalui kembali dalam beberapa hal. Selanjutnya, dalam periode terakhirnya, yaitu 1,5 dekade dihabiskan di Inggris, Mannheim fokus dalam mempopulerkan dan mengatur kehidupan akademiknya. Selain beasiswa, tentu saja jumlah besar makalah 3 buku yang beliau buat. Lalu setelah usahanya dalam mencoba menemukan tempat untuk pemikiran di Inggris, dia mengorganisir sebuah program penelitian, dan di mana ia bekerja sama dengan sarjana Jerman imigran, dan dia mengedit seri Rutledge. Ia banyak melakukan pendidikan publik tentang sosiolog. BBC mengundangnya untuk memberi kuliah tentang sosiologi dan etika. Nah, beliau mempunyai karya-karya penting Mannheim yang telah diterbitkan, antara lain yang bisa karya-karya Mannheim yang sudah ada di awal 1920-an diterbitkan pada majalah bergengsi Jerman, yaitu tentang teori interpretasi, tentang historisme, tentang sosiologi pengetahuan. Ia bergabung dengan Demand Editor, yaitu signifikan dalam ilmu sosial, dan akhirnya diangkat ke jabatan profesor sosiologi pada 1930-an. Maka beliau diakui bahwa hal ini merupakan peningkatan yang cepat dan menegaskan dalam karir akademisnya. Hanya itu, Mannheim juga mencapai kesuksesan yang signifikan menularkan pemikirannya. Artikelnya menerima publisitas dan perhatian signifikan dalam perdebatan kontemporer. Dia memprovokasi polemik dan menerima pengakuan pada tahun 1929 melalui karya utamanya, yaitu Ideologi and Utopia, diterbitkan, di mana ia mengeksplorasi fungsi sosial dari ide-ide dan sifat politik. Serangkaian keberhasilan rusak pada musim semi pada tahun 1933, ketika kaum sosialis nasionalis berkuasa karena asal-usulnya yang berasal dari Yahudi. Ia diklat jadi jabatan profesornya meskipun ia adalah warga negara Jerman. Oleh sebab itu, Mannheim terpaksa melanjutkan karir akademiknya dengan beremigrasi lagi, meskipun sebenarnya berarti harus melalui kembali dalam beberapa hal. Selanjutnya, dalam periode terakhirnya, yaitu 1,5 dekade dihabiskan di Inggris, Mannheim fokus dalam mempopulerkan dan mengatur kehidupan akademiknya. Selain beasiswa, tentu saja jumlah besar makalah 3 buku yang beliau buat. Lalu setelah usahanya dalam mencoba menemukan tempat untuk pemikiran di Inggris, dia mengorganisir sebuah program penelitian, dan di mana ia bekerja sama dengan sarjana Jerman imigran, dan dia mengedit seri Rutledge. Ia banyak melakukan pendidikan publik tentang sosiolog. BBC mengundangnya untuk memberi kuliah tentang sosiologi dan etika. Baik, terima kasih
Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Mannheim adalah salah satu seorang sosiolog pertama yang mendukung ide sociology of knowledge atau sosiologi dari ilmu pengetahuan, sebuah teori yang membahas bagaimana interaksi sosial dapat mempengaruhi bagaimana manusia melihat, menginterpretasi, dan membuat anggapan tentang dunia. Sosiologi pengetahuan ini mengkaji tentang hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan. Adapun tesis utama sosiologi pengetahuan menurut Mannheim adalah cara berpikir yang tidak dapat dipahami secara memadai selama asal-usul solusinya tidak jelas. Dalam artian, sebuah pemikiran hanya dapat dipahami dengan baik jika faktor-faktor sosial yang terletak di balik lahirnya pemikiran tersebut dapat dipahami dengan baik. Sosiologi pengetahuan biasa juga disebut dengan sosianalisa, yang secara operasional merupakan sebentuk studi dokumenter, biografi maupun autobiografi dari seorang. Teori sosiologi pengetahuan memainkan peranan metodologis yang sangat penting. Mannheim membedakan dua konsep. Yang pertama secara rasional, semacam konstruk teoritis yang dapat diakses dalam bentuk yang terstruktur dan proporsional logis. Nah, konsep pandangan dunia ini dapat dianggap bersifat koeksensif dengan ideologi, dan berarti keyakinan tersebut dapat diterima secara luas di antara anggota kelompok. Elemen-elemennya terhubung secara sistematis, penting bagi skema konseptual para agen. Para agen tidak mudah menyerah, sangat mempengaruhi perilaku agen, dan merupakan pertanyaan sentral metafisika dan kehidupan manusia secara umum. Yang kedua, secara irasional, bukan berarti tidak masuk akal, karena suatu konsep pandangan dunia yang pada dasarnya tidak masuk akal akan membuat diskusi teoritis tidak mungkin dari fenomena tersebut. Dan dengan demikian akan menjadi tidak berguna secara metodologis. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat adalah rasionalistik. Artinya bahwa pandangan dunia bukanlah rasional. Dan selanjutnya, interaksi sosial dan pengaruh atas interpretasi manusia. Yang pertama, ideologi merupakan satu sistem pemikiran yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Karl Mannheim berpandangan bahwa seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia telah terkondisikan secara sosial. Mannheim membedakan konsep ideologi secara khusus dan ideologi secara umum. Konsep ideologi secara khusus merujuk pada individu dan psikologis. Konsep ini diterapkan pada kesadaran individu yang menyatakan bahwa setiap individu yang mengejar kepentingannya akan menginterpretasi kenyataan-kenyataan menurut kebutuhan pada saat itu dan berusaha mengeliminasi segala aspek yang dikhawatirkan akan mengganggu integritas kepribadiannya. Konsep ideologi umum menjelaskan fenomena ideologi secara sosiologis dan kultural. Konsep ideologi ini melengkapi metode konsep ideologi khusus. Konsep ini tidak hanya menekankan asumsi-asumsi individu, namun juga melihat asumsi kelompok. Konsep ini mengacu pada analisis formal yang mengesampingkan motivasi atau psikis, dengan penekanan pada objektivitas faktor ekonomi dan sosial individu. Yang kedua, ideologi menutup dan menstabilkan tatanan sosial di sekitar prinsip tertentu dalam organisasi dan lembaga-lembaga kunci. Sementara utopia membuka banyak hal dengan memajukan prinsip-prinsip dan klaim-klaim baru yang penuh perdebatan, terutama tentang bentuk-bentuk organisasi. Bagi Mannheim, utopias
menawarkan tentang yang jauh lebih mendasar terhadap suatu tatanan yang ada dengan mempertanyakan keberadaannya dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya. Yang ketiga, utopia berpotensi mendestabilisasi masyarakat dengan mencoba memajukan pola-pola interaksi dan norma-norma perilaku baru. Suatu utopia juga memiliki kelemahan yang melemahkan karena tidak sesuai dengan realitas dalam bentuk apapun. Sebaliknya, utopia sekedar menentang apa yang diklaim sebagai realitas dengan sesuatu yang sangat berbeda. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun salah penyebutan nama, kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut kepada WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.